Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'uhum linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel terviral sejagat raya. Hari ini saya akan bercerita, ya. Ini sebuah pengalaman. Tapi pengalaman ini itu sangat membagongkan kalau kata orang. Ya, pengalaman yang membuat kita emosi, pengalaman yang istilahnya tuh apa namanya, pinapsulen kalau kata orang Sunda mah. Nah, mungkin pengalaman ini sedikit orang yang mengalami, nah, dan mudah-mudahan tidak terjadi pada pengusaha depot air minum isi ulang yang lain ya. Tapi perlu saya ceritakan di sini karena siapa tahu ada orang yang sama dengan saya mengalami hal tersebut. Ya. Oke, kita langsung apa namanya ke inti topiknya saja. Jadi suatu hari ya ada seseorang yang membeli air galon kepada kita, kepada mesin depot air minum isi ulang kita. Nah, esokan harinya itu yang membeli tadi itu komplain kepada kita bahwasanya air yang dibeli dari mesin depot air minum isi ulang kita itu berbau menyengat. Intinya bau lah, airnya itu tidak enak dikonsumsi. Nah, setelah ada lobby, karena kan kita juga menjaga apa namanya nama baik depot kita. Ya udah Bu, ya atau Pak, saya ganti airnya ya. Dan saya bilang nggak usah dikasih tahu sama yang lain karena kita ganti yang baru lah, intinya gitu. Nah, setelah itu kita ganti yang kedua kalinya. Saya ganti kedua kalinya pakai apa namanya galon baru lah, pakai air galon baru. Jadi apa namanya yang tadi saya tarik, saya kasih dengan galonnya sudah saya cuci, dengan sudah saya apa namanya lap mengkilap, saya isi air. Setelah dipasang ternyata apa, komplain lagi ya, Kak, katanya kenapa air yang dari kakak atau air yang sudah diganti sama kakak tetap apa namanya bau, nggak enak gitu. Saya kan mikir juga ya, ini udah berapa kali, udah dua kali saya ganti, kok airnya tetap bau. Saya penasaran, mau air geleng, saya penasaran. Saya tuangkan air langsung dari mesin itu, ya. Saya coba airnya enak. Saya apa namanya cium, nggak ada baunya, jernih. Saya penasaran ketika itu. Ya, akhirnya apa namanya, Pak, Bu, kalau memang Bu tidak percaya, air hasil depot air minum saya, ini saya coba, ini jernih dan tidak berbau dan enak dikonsumsi. Kalau nggak percaya, datang saja ke depot. Nah, kebetulan orang juga tidak terlalu jauh dari tempat mesin depot air minum isi ulang saya ajaklah, dan dia juga fair lah, fair. Datanglah ke tempat depot minum air minum isi ulang dan mencoba, dan ternyata beliau juga, oh
kenapa ya? Sebenarnya berbau enggak dan diminum itu seperti biasanya, seperti air mineral biasa gitu. Enak, seger gitu. Ya, masih bingung di situ ya. Masih bingung. Akhirnya eh, dua orang atau ya orang tersebut pulang dan saya ikut ke rumahnya karena saya juga penasaran gitu kok kenapa masih bau gitu kan, udah dua kali diganti yang baru masih bau juga. Dan alhamdulillah ini orangnya fair ya, fair, tidak apa namanya baceo, tidak ngobrol ke sana kemari lah atau teriak-teriak dan lain sebagainya, tidak. Nah, pas saya datang ke rumahnya, saya buka galon itu dari dispensernya. Saya buka, ternyata apa ya? Membagongkan sekali lah, bukan sangat membagongkan. Pas saya buka itu galon yang dari dispenser, kan biasanya dispenser itu ada tutup silinder gitu ya ke bawah. Ternyata apa namanya pegawai saya itu kan setiap beli itu dikasih tisu ya, tisu galon itu kalau kita beli. Nah, pegawai saya hanya membersihkan kepala galon saja. Karena memang biasanya seperti itu. Apa namanya prosedurnya seperti itulah, apa namanya dibersihin kepala galon itu lalu dimasukkan dispenser. Kembali lagi seperti itu. Dan ternyata apa? Di dalam apa namanya dudukan untuk galon itu ternyata sangat kotor dan memang baunya tidak enak. Nah, ini dia kendalanya. Jadi yang membeli atau orang tersebut yang komplain memang tidak membersihkan apa dispensernya sudah lama. Tadi bolak-balik gonta-ganti air galon. Kalau dibiarkan saja gitu itu akan sangat berbahaya di apa namanya nama baik depot air minum isi ulang kita. Kita cari apa namanya apa ketahuan bahwa ini penyebabnya adalah dispensernya itu sendiri. Kalau dispenser itu kan ada seperti itu gitu dan sulit untuk dijangkau ya. Ya, harus dibuka dan disikat pakai sikat gigi yang sudah terpakai lah ya, itu dibersihin karena itu sangat berpengaruh kepada air yang kita konsumsi. Nah setelah dibersihin saya ganti juga tuh airnya itu. Setelah dibersihin selesai air dan ternyata airnya seperti biasa enak. Nah, dari kesimpulan apa dari cerita tadi ya dapat kita ambil pelajaran ya. Jadi kalau misalkan membersihkan atau misalkan kita menjaga air ke kita, satu pelajaran kita apa? Jangan hanya mengelap kepala galonnya saja. Bawahnya atau dudukan galonnya juga harus dibersihkan. Tidak, kalau bersih ya langsung aja. Kalau tidak bersih, minta izin untuk dibersihkan. Itu. Karena ya kejadian tadi itu sangat membagongkan. Kenapa saya membagongkan? Karena membuat bingung gitu lah. Apa namanya kualitas mesin depot air minum isi ulang kita ya nggak buruk-buruk amat lah gitu kan, bagus hasilnya. Dan
hanya itu gitu. Itu yang membuat pusing dan membagikan. Mudahan ini tidak terjadi sama pengusaha pot lainnya. Kalaupun itu terjadi, ya sudah dapat cerita dari saya dan tahu solusinya. Oke, itu saja yang dapat saya ceritakan. Itu juga pengalaman yang membanggakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaya terus pengusaha repot air minum isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.